tulisannya continue ya. Share screen. Bentar, aku kedengaran. Kurang 2 siswa Pak di Jumiran, bisa dimulai saja. Selamat siang anak-anak. Yang Bu. Selamat siang, Yang Bu. Yang Bu. Terima kasih untuk kehadiran kalian. Apakah syaratnya materinya terlihat? Materinya sudah terlihat? Belum. Nah, ini sudah? Ya. Sudah. Oke. Siang hari ini kita akan membahas tentang toleransi dan menumbuhkan toleransi dan anti radikalisme. Tapi nanti lebih kita akan membahas lebih dalam tentang toleransi. Nah, siap kalian? Siap. Siap. Bu, perkenalkan Siap, ini Bu. Bu Susi, lengkapnya Sisilia Susilawati. Hari ini karena waktunya sangat-sangat singkat, hanya 30 menit, untuk perkenalan nanti kita ketemunya di sesi pelajaran agama ya. Kita menggunakan waktu yang disediakan sekolah masa MPLS ini untuk tahu tentang toleransi dan anti radikalisme saja ya. Mari kita awali dulu dengan terlebih dahulu berdoa bersama. Saya akan memandu nanti. Oh iya, begini aturan main kita hari ini. Karena nanti ada bacaan kitab suci yang harus dibaca, nanti saya minta salah satu dari kalian, kebetulan nanti saya ada yang satu yang sudah tahu namanya, akan saya tunjuk untuk membaca perikop dari bacaan yang hendak kita baca nanti. Siap ya kalian ya, salah satu dari kalian nanti akan Ibu tunjuk. Oke? Ya, Bu. Ya, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, Engkau telah menciptakan alam semesta sebagai kediaman bagi umat manusia. Tatkala umat pilihan-Mu hidup terlunta-lunta di pengasingan, Engkau membebaskan mereka dan mengantar mereka menuju tanah terjanji. Tanah air yang subur dan berlimpah susu serta madu, Engkau pun memberikan tanah air kepada kami. Bapa, kami bersyukur atas tanah air kami yang luas dengan isinya yang beraneka ragam. Lautan dengan ribuan pulau, gunung dan daratan, hutan dan belantara. Semuanya menyemarakkan tanah air kami. Kami bersyukur atas ratusan suku dan aneka budaya serta bahasa yang Kau himpun menjadi satu bangsa dan satu bahasa. Kami mohon berkat-Mu bagi semua yang mendiami tanah air ini.
Semoga kami semua berusaha memelihara dan memajukannya. Bebaskanlah tanah air kami dari bahaya, bencana alam, kelaparan, perang, dan wabah penyakit. Semoga kami semua tekun membangun tanah air kami demi kemakmuran dan kesejahteraan seluruh bangsa. Bantulah kami mewujudkan tanah air yang adil, makmur, aman, damai, dan sejahtera. Sehingga tanah air yang kami diami di dunia ini selalu mengingatkan kami akan tanah air surgawi, tempat kami akan berbahagia abadi bersama Diko. Semua ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Anak-anak, sebelum lebih dalam, Ibu ingin bertanya. Semboyan yang dimiliki bangsa Indonesia yang tertulis dalam burung Garuda, siapa yang tahu? Coba yang menjawab, sebentar, tak lihatin dulu. Loh Putri, Angela Loh Putri. Tahukah kamu semboyan yang dimiliki bangsa Indonesia? Semboyan Yang tertulis dalam dimiliki bangsa Indonesia. Yang tertulis di dalam burung Garuda. Bhinneka Tunggal Ika. Betul. 100. Ya. Apa arti semboyan tersebut? Sebentar. Siapa ya? Agni. Apa arti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Walau berbeda-beda tapi tetap satu. Oke, good. Kalian berarti ternyata juga ada ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga. Sebutkan aneka perbedaan dan contoh kebinekaan yang ada di Indonesia. Aneka perbedaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Risang Widyo Asmoro, coba Risang. Perbedaan suku. Yes, apalagi? Budaya dan agama. Budaya dan agama. Ya. Ada lagi yang mau nambah? Coba. Krisnandia. Ada lagi, banyak sekali loh. Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan-perbedaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Apa yang kamu lihat? Perbedaan bahasa daerah. Perbedaan bahasa daerah. Coba lagi Jessica, Fer, sama Jessica. Perbedaan ras. Perbedaan ras. Cherry? Perbedaan golongan. Perbedaan golongan. Macam-macam ya. Namanya berbeda-beda, tetapi tetap satu. Ada makanan yang berbeda. Tidak hanya ras. Nah, ras itu ya kalau kalian tahu. Dari Sabang sampai Merauke, orang Indonesia itu sungguh-sungguh berbeda. Ya, ada yang dari rambutnya itu ada yang kalau dari Sabang paling ujung barat sana rambutnya itu lurus-lurus. Nanti semakin ke timur ya ke Pulau Jawa itu rambutnya mulai bergelombang. Terus semakin ke timur, wah rambutnya semakin ikal sampai dengan ke Papua sana mulai ikal sekali. Juga dari warna kulitnya. Wah, warna kulitnya mulai dari putih, coklat sampai dengan hitam. Luar biasa ya. Dan itu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Luar biasa ya. Kita kagum itu adalah kemurahan yang diberikan oleh Tuhan. Ya. Nah, kita harus menyadari keanekaan kita.
Ya, tadi Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda. Berbeda-beda. Majemuk, ya, beraneka ragam. Dan kemajemukan itu menjadi ciri asli dari kehidupan manusia di dunia ini. Di dunia ini tidak ada orang yang sama, tidak ada manusia yang sama, sekalipun itu kembar. Jadi memang manusia di dunia ini sungguh-sungguh majemuk. Tuhan menciptakan manusia dalam keperbedaan yang tak terhindarkan. Maka kemajemukan merupakan keadaan yang tak terhindarkan ini. Orang harus belajar mengambil sikap yang tepat dan belajar bertindak secara arif untuk biasa hidup dan membangun masyarakat dalam keanekaan. Jadi ini tadi, jadi karena manusia di dunia ini tidak ada yang sama, memiliki karakter, kebiasaan, sifat, berbeda-beda satu dengan yang lain. Nah, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk. Seperti yang kamu katakan tadi ya, kemajemukan tampak dalam berbagai bentuk, entah agamanya. Nah, di Indonesia diakui ada 6 agama dan 1 aliran kepercayaan. Itu diterima, diakui keberadaannya oleh pemerintah Indonesia. Juga perbedaan suku. Ada beratus-ratus suku yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Bahasa, adat istiadat ini juga beraneka ragam. Coba kamu bayangkan. Satu adat saja, misalnya adat pernikahan. Pernikahan orang Batak berbeda sekali dengan pernikahan orang Jawa. Orang Manado berbeda sekali pernikahannya dengan orang Sunda. Dan masih banyak lagi. Nah, contoh keanekaragaman ini dapat disebut lebih banyak lagi. Namun, hal yang terpenting ialah kita menyadari bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang multikultur. Bukan suatu bangsa yang monokultur. Bukan hanya satu kebudayaan, tetapi multi. Ya, maka kita sangat-sangat bersyukur. Dan ini menjadi kekayaan yang sangat luar biasa. Ya, kalau orang punya ide dari keanekaragaman ini, itu akan bisa orang yang cerdas, orang yang arif menyikapi perbedaan tadi, sungguh akan memberikan ide-ide untuk kemajuan, untuk mengembangkan talenta, bahkan bisa untuk menambah income, ya, untuk mencari penghidupan ya, dari keanekaragaman ini. Nah, kodrat bangsa Indonesia memang berbeda-beda dalam kesatuan. Dan hal tersebut dirumuskan dengan sangat bijak dan tepat oleh bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti beraneka ragam atau berbeda-beda namun satu. Kenyataannya, keberadaan bangsa Indonesia memang berbeda-beda, namun tetap satu bangsa. Bangsa yang utuh dan bersatu, serta yang berbeda-beda itu adalah saudara sebangsa dan setanah air. Maka sekalipun kita itu berbeda ras, berbeda agama, ya, tidak boleh saling mengejek, membuli. Itu jangan sampai terjadi. Ya. Kalau ada di antara kalian yang tidak bisa menerima perbedaan, mengejek, menghina temannya, menganggap kecil, meremehkan, atau memandang dengan sebelah mata, itu berarti sudah sama dengan menghina Tuhan. Karena apa? Karena yang membuat perbedaan siapa? Tuhan sendiri. Dan itu sesuatu yang sangat-sangat indah. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh merasa paling sempurna, paling benar, paling baik sendiri. Jangan sampai ada di dalam diri kita ya sifat-sifat seperti itu. Kita harus bisa menjadi pribadi yang rendah hati, pribadi yang terbuka satu dengan yang lain, pribadi yang sungguh-sungguh bisa melihat hal yang indah dari orang lain.
secara tepat Bhinneka Tunggal Ika itu dicetuskan pada saat Sumpah Pemuda ya. Ini tanggal 28 Oktober 28 dengan menegaskan bahwa kita itu adalah satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Nah, apakah keanekaragaman, kebinekaan itu juga ada di dalam kitab suci? Ya, ada. Jelas. Dan itu menjadi dasar kita bertindak seperti halnya apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, kita akan mendalami bacaan yang hendak kita baca. Nanti saya minta Agni untuk membaca. Ini cukup panjang, ya. Atau dua orang ya. Nanti ayat 1 sampai 20 Agni, terus yang ayat 21 sampai dengan 42 saya minta nanti Gabriela Mika ya, siap ya? Ya, ini adalah landasan biblis kita sebagai orang Katolik untuk bisa bersikap toleransi terhadap orang lain. Ya. Silakan mulai dibaca, Agni nanti saya langsung akan membantu untuk melanjutkan. Yuk. Pembacaan dari Kitab Yohanes. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sichar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria. Cik, kok hilang, Cik? Halo? Agni? Ya. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum," sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau, seorang Yahudi, meminta minum kepadaku, seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami."
Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Lanjut. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba, bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberikan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Pada waktu itu, datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa Ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan, tetapi tidak seorang pun yang berkata, "Apa yang engkau kehendaki?" atau "Apa yang engkau bicarakan dengan dia?" Maka perempuan itu meninggalkan tampaiannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah Dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi dan keluar kota lalu dalam pada Yesus. Demikianlah Injil sabda Tuhan. Sementara. Yuk. Lanjut 31. Sementara itu murid-muridnya. Sementara itu murid-muridnya mengajak Dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Akan murid-murid itu berkata kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya, dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia." Demikianlah sabdanya. Terpujilah Kristus. Ya, anak-anak, bacaannya sangat panjang ya, pasti kamu susah menangkapnya. Ya kan? Karena bacaannya panjang, ini Bu Susi akan menerangkan terlebih dahulu sedikit latar belakang. Jadi Tuhan Yesus itu kebangsaannya adalah aslinya berbangsa Yahudi. Nah, di daerahnya Tuhan Yesus boleh dikatakan
daerah Palestina sana ya, pada zaman Yesus itu terbagi menjadi 3 daerah. Ya. Yudea, Samaria, dan Galilea. Ya. Daerah Samaria itu berada di tengah-tengah. Dan dikatakan Samaria itu adalah daerahnya orang kafir, ya, orang yang dianggap tidak mengenal Allah, tidak diterima. Karena apa? Kenapa kok mereka menganggap seperti itu? Ya. Orang Yudea ya, itu merasa diri sebagai orang Israel asli, bangsa Israel asli, termasuk orang-orang Galilea. Ya. Mereka merasa dirinya orang asli, ya, keturunan bangsa Israel. Karena apa? Mereka merasa bahwa tidak ada, seluruh keturunannya tidak tercemar oleh bangsa lain. Sementara orang Samaria dianggap orang kafir karena orang Samaria ini berasal dari orang keturunan Yahudi dan menikah dengan orang bukan Yahudi. Ya, kalau kita katakan sekarang dengan bahasa sekarang ya blasteran, ya jangan bahasa blasteran. Nah, bagi orang Yahudi itu orang Yudea dan Galilea tadi itu dianggap kafir, sehingga mereka tidak mau bergaul dengan orang-orang kafir. Nah, perempuan yang ditemui Yesus saat berada di sumur Yakub tadi adalah seorang Samaria. Padahal Yesus adalah orang Yahudi. Sehingga ketika Yesus bertemu orang Samaria itu, murid-muridnya menegur. Tidak hanya muridnya, juga orang-orang Samaria yang lain. Kenapa orang sudah laki-laki menegur perempuan? Nah, zaman Yesus ini juga ada diskriminasi. Ya, diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Perempuan bagi bangsa Yahudi pada zaman Yesus itu sungguh-sungguh keberadaannya itu dipandang sebelah mata. Ya, pada zaman Yesus situasinya seperti itu. Ya. Sehingga kalau ada laki-laki berbicara dengan perempuan asing, bukan keluarganya, bukan saudaranya, bukan istrinya, itu dianggap aneh dan menyalahi adat. Ya. Nah, tetapi yang dilakukan Yesus datang kepada perempuan Samaria tadi, ya. Yesus justru ini pada ayat yang ke-10. Ya, berilah aku minum. Ya, ayat 10 ya. Berilah aku minum. Jadi ketika perempuan tadi sedang menimba, kemudian Yesus minta air minum. Tapi yang dimaksudnya air sumur ini. Jawab Yesus, jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Di ayat ke-10, ketika Tuhan Yesus meminta minum, ini menyadarkan orang Samaria, wanita Samaria tadi ya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Ya. Ayat 9 ya, kata perempuan Samaria tadi ya. Kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Maka perempuan tadi aneh. Ya. Nah, dan Yesus kemudian mengajak wanita Samaria tadi dalam kesadaran penuh bahwa yang meminta air minum tadi adalah pribadi yang sangat istimewa. Maka dia mengatakan, jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Ya. Jadi jika engkau tahu tentang karunia Allah. Nah, wanita Samaria tadi diajak untuk sadar betul akan kasih karunia Allah. Yesus datang sebagai pemberi karunia. Yesus datang sebagai karunia bagi wanita Samaria tadi.
Karunia apa yang dimaksud? Bahwa Yesus juga menerima perempuan tadi di hadapan Allah, semua manusia adalah sama, martabatnya sama, ya, tidak dibedakan. Engkau laki-laki, engkau perempuan, atau engkau dari bangsa Yahudi, atau engkau dari bangsa Samaria. Tidak akan pernah ada kata berbeda di hadapan Allah. Semua manusia di hadapan Allah memiliki martabat yang sama. Maka wanita Samaria tadi diajak, diberi pengertian sampai kepada kesadaran penuh. Nah ini, Yesus kemudian menegaskan ya, di ayat ke-13, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Minum air sumur ya, akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadamu, ia tidak akan haus selama-lamanya. Air hidup, air yang diberikan Yesus, air yang akan kuberikan kepadanya, akan menjadikan mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan kekal. Maka ketika perempuan tadi sadar bahwa Yesus itu memberi air kehidupan, kelegaan, rasa tenang, rasa diterima, rasa nyaman, langsung meminta, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus lagi dan tidak usah datang lagi ke sini. Nah, ketika perempuan tadi masih dalam setengah sadar, setengah bersyukur, setengah, Yesus semakin menegaskan. Kata Yesus kepadanya ayat 21, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu akan menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, ya, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Perempuan tadi diajak ke dalam kesadaran penuh untuk bisa melihat, ya, bahwa Allah menerima semua orang di hadapan Allah, semua manusia adalah sama. Ya, ini. Bagaimana sikap Yesus waktu ia hidup di dunia terhadap keanekaan dari bangsanya? Jelas, ya, seperti tadi ketika Yesus ngobrol dengan wanita Samaria, dia bisa menerima bahwa manusia siapapun itu memiliki martabat yang sama. Menempatkan siapapun dengan istimewa, menerima dengan sungguh-sungguh, dengan hati, bahkan memberikan kelegaan, memberikan rasa nyaman. Tuhan Yesus, ya, apakah ia pernah mendambakan semangat persatuan dari bangsanya yang terdiri atas suku-suku? Ya, jelas. Makanya Tuhan Yesus mendatangi semua orang, termasuk juga orang Samaria. Ya. Tuhan Yesus mewartakan kerajaan Allah dari desa ke desa, dari desa ke kota, dari kota ke kota. Kepada siapapun, dari orang biasa sampai dengan pejabat. Dari anak-anak, wanita, orang tua, anak muda, semua sungguh-sungguh dirangkul, direngkuh, supaya dalam satu kesatuan, tak terpisahkan. Yesus sungguh-sungguh sudah memberi contoh persatuan, semangat persatuan kepada bangsanya agar tidak terpecah-pecah. Karena juga perlu kalian ketahui, pada zaman Yesus itu masyarakatnya terbagi dalam kelas-kelas. Ya. Ada kelas bangsawan, ada kelas konglomerat, ada juga kelas yang termarginalkan. Orang yang termarginalkan tidak diterima. Orang yang berbeda agama ditolak. Orang yang tidak beribadah di Yerusalem, Yerusalem itu sebagai pusat peribadatan,
itu dianggap kafir, seperti halnya orang Samaria tadi. Sehingga mereka saling bermusuhan satu dengan yang lain. Dan Tuhan Yesus tidak menghendaki seperti itu. Nah, apa kaitan pesan kitab suci terkait dengan sikap kita sebagai umat Kristiani dengan Kebinekatunggal-Ikaan di negara kita Indonesia? Kita akan melihat ya. Jadi sekali lagi pada saat Mesias datang, bangsa Yahudi sudah dijajah oleh bangsa Roma. Ya. Terus karena mereka lemah dan terpecah ketika Yesus mempersatukan mereka dalam suatu kerajaan. Nah, Yesus bahkan berusaha untuk menyapa suku yang dianggap bukan Yahudi lagi, seperti orang Samaria tadi. Ya, bagi orang Yahudi, orang Samaria, orang asing, seperti tadi penjelasan Ibu Susi. Ya. Di mata Tuhan tidak ada orang yang lebih mulia atau lebih rendah. Tuhan memberi kesempatan kepada siapapun untuk bersaudara. Tuhan menyatakan dirinya bukan hanya untuk suku golongan tertentu, tetapi untuk semua orang. Nah, sikap Yesus harus menjadi sikap setiap orang Kristiani. Kita perlu usahakan antara lain apa? Sikap yang bersifat mencegah perpecahan. Nah, ada upaya konkret untuk membangun kehidupan bersama. Dan itu harus dikembangkan dengan menghapus semangat primordial, ya, sektarian, menghapus sekat-sekat dan kotak-kotakan masyarakat menurut agama atau kelompok tertentu atau etnis tertentu. Sikap-sikap yang positif aktif dalam masyarakat majemuk, setiap orang harus berani menerima perbedaan sebagai suatu rahmat. Perbedaan adalah keindahan, merupakan faktor yang memperkaya. Adanya perbedaan itu memberi kesempatan untuk berpartisipasi, menyumbangkan keunikan demi kesejahteraan bersama. Perlu dikembangkan sikap saling menghargai, toleransi, menahan diri, rendah hati, dan rasa solidaritas demi kehidupan yang tentram, harmonis, dan dinamis. Setiap orang bahu-membahu menata masa depan yang lebih cerah, lebih adil, makmur, dan sejahtera. Mengusahakan tata kehidupan yang adil dan beradab. Mengusahakan kegiatan dan komunikasi lintas suku, agama, dan ras. Nah, ini anak-anak untuk pelajaran hari ini kiranya sungguh-sungguh menjadikan kita ya menjadi pribadi-pribadi yang memiliki rasa toleransi terhadap siapapun, entah itu memiliki perbedaan apapun, dan tidak mudah ya tidak mudah kita kemudian dibelokkan dengan ajaran-ajaran yang sungguh menyesatkan. Anak-anak, karena waktu sungguh sangat terbatas, pertemuan akan segera kita tutup. Apakah masih dengar semuanya? Dengar. Halo? Ya. Ya, terima kasih. Karena waktunya sungguh sangat terbatas, sudah melebihi. Terima kasih untuk kehadiran kalian semua. Semuanya sudah hadir, terima kasih untuk kalian. Mari kita tutup pertemuan pada siang hari ini. Harapannya dengan kita belajar dari sikap Yesus yang sungguh terbuka dengan siapapun, kita juga berani terbuka, memiliki rasa toleransi, tenggang rasa, tepon sliro, tidak mudah disetir oleh hal-hal yang tidak jelas. Kita sudah jelas dengan ajaran Yesus, maka kemudian yang kita ikuti adalah Yesus. Berani terbuka, mengasihi sesama kita, menganggap siapapun memiliki martabat yang sama. Saya minta tolong satu anak menutup doa singkat untuk pertemuan pada hari ini. Stefani Jelita Danugraha. Silakan, mari kita tutup kita dengan doa singkat. Yuk, Stefani. Stefani, halo? Stefani Jelita Danugraha. Iya, Bu, maaf. Ya, yuk tutup pertemuan hari ini dengan doa singkat. Silakan. Marilah teman-teman kita menutup pembelajaran pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Selamat siang ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Ya Tuhan, pembelajaran hari ini sudah selesai dan semoga pembelajaran hari ini dapat berguna bagi kami dalam kehidupan kami dan dapat meresap ke dalam diri kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti dalam surga, berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti yang mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Sampai bertemu di pertemuan pelajaran agama ya. Selamat siang, berkah dalam.